Kita mau ke Pegangin. Gini. Umum ada BPR. Kenapa? Karena dilihat dari aset. Tahu aset kan? Iya, Aset tahu? soalnya. Aset itu berarti sesuatu yang dimiliki oleh bank, mulai dari harta, keuangan, total aset itu. Kalau untuk BPR biasanya di bawah 1 triliun. Kalau untuk bank umum di atas 1 triliun. Contoh di depan BJB. Iya. BJB udah masuk level bank umum. Oh. Kenapa? Karena asetnya sudah lebih dari 1 triliun. Kalau untuk BPR, bank dulu namanya Bank Perkreditan Rakyat, Iya. sekarang berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Oh. 2022 kemarin perubahan, cuman masih sosialisasi, jadi bertahap dari Bank Perkreditan Rakyat nanti berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Nah, perbedaannya kalau BPR itu asetnya biasanya di bawah 1 triliun. Kayak kami Bank Bandung, asetnya kita 123 miliar. Pernah lihat si Diman? Belum ya? Sama, Bapak juga belum pernah lihat. Paling itu kalau mau nomor 4 nanti bisa dirubah perbedaan antara bank umum dengan BPR karena sesuai ketentuan perbankannya. Nomor 5 produk saja, nanti ada produknya, fungsi peranan bank dan tujuannya. Kalau fungsi sebenarnya bank mah sama, menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit gitu. Produknya saya kira pada kalau produknya semua kita tawarkan, cuman kalau bedanya bank umum sama BPR hanya punya dua produk, simpanan dan pinjaman kita tawarkan ke nasabah. Kalau pinjaman banyak turunannya, mulai dari pinjaman khusus untuk pedagang, pinjaman khusus untuk pegawai, karena beda kriteria. Kalau untuk pedagang biasanya sumbernya dari usaha jual beli dagangannya. Kalau dari pegawai biasanya gaji. Karena semua pinjaman itu harus ada sumber pembayarannya dari mana. Kalau pedagang dari omset jualannya, kalau pekerja pegawai dari gajinya. Jadi produknya masih beda. Kalau pedagang biasanya kredit modal kerja, kalau pegawai kredit konsumtif, bahasanya seperti itu. Kalau untuk simpanan kita bagi dua lagi, ada simpanan dalam bentuk tabungan yang suatu saat bisa kapan aja ditransaksikan, baik dalam bentuk setoran maupun penarikan tanpa ada jangka waktu karena bebas. Satu lagi deposito biasanya berjangka, ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Produknya cuma itu, kita punya 2. Kalau bank umum lebih luas lagi, mereka punya transfer antar bank, rekening giro, cek banyak ya, terus bisa clearing antara bank juga banyak, transfer RTGS, transfer BI Fast banyak, terus lebih banyak ke mobile bankingnya, bisa transfer antar bank. Kalau BPR bisa dicoba dari bank umum, belum tentu bisa transfer ke BPR karena BPR tidak sama seperti bank umum. Tapi kalau bank umum, antar bank umum BJB, apa aja bank umumnya, BRI, BNI, Mandiri, itu kalau transfer antar banknya bisa karena di aplikasi mobilenya muncul bank mana aja yang mau dituju, tinggal nomor rekeningnya berapa. Tapi kalau BPR tidak muncul karena beda banknya. Kalau BPR itu lebih ke menengah ke bawah, hanya di wilayah tertentu, kayak Bank Bandung hanya di kota Bandung. Nanti Bapak jelaskan, di luar kota Bandung pun ada BPR, tapi bukan namanya Bank Bandung, bukan BPR kota Bandung, tapi kayak di Garut ada BPR Kabupaten Garut, sebutannya Bank Garut. Di Sumedang, asli semua dari Bandung. Nanti kalau ke Tasik ada BPR Tasik, Indramayu ada BPR Indramayu. Jadi semua beda-beda, punya nama masing-masing berdasarkan wilayahnya. Sebutan untuk BPR. Produk yang sering ditawarkan tadi ya, produknya itu berapa biaya saldo untuk buka rekening. Biayanya ini rekening untuk pinjaman atau tabungan.
Karena produk kita ada dua tadi, ada pinjaman, ada simpanan. Dua-duanya. Kalau untuk pinjaman apa? Dua-duanya. Ya. Kalau untuk pinjaman, biaya yang muncul mulai dari administrasi, asuransi, sama notaris. Jadi ketika pernah minjem ke bank? Belum ya. Belum punya KTP? Belum. Karena aturan di perbankan itu yang berhak memiliki fasilitas pinjaman yang cakap dan memiliki KTP. Cakap umur dalam artian biasanya udah punya KTP gitu. KTP yang biasanya 17 tahun ke atas atau di bawah 17 yang sudah menikah. Ada yang belum menikah di bawah 17? Belum ya. Nah itu hanya syarat. Tapi kalau untuk biaya dari sisi pinjaman, biaya itu mulai dari administrasi, notaris, asuransi. Administrasi biasanya presentasi dari plafon pinjaman. Misalkan berapa sih pinjamannya, kita presentasikan ada yang 1,5 sampai 3% administrasi. Notaris itu biasanya peningkatan legalitasnya, pinjamannya seperti apa. Kalau pinjamannya modal kerja, jaminannya sertifikat, kita ikat cara ada dua pilihan, SKMHT atau APHT. SKMHT itu biasanya biayanya 300.000, APHT 1 jutaan. Bedanya apa? Kalau SKMHT hanya surat kuasa membebankan hak tanggungan, tidak akan merubah sertifikat. Tapi kalau APHT, akte pengikatan hak tanggungan, itu biasanya merubah di sertifikat. Ada yang punya sertifikat nggak? Rumah. Ada. Di rumah Ada. punya orang tua. Iya. Nah, kalau lagi nganggur, lagi disimpan sama orang tua atau pengen lihat ngobrol sama ayah ibu, mama papa, papi mami, apa sebutannya kalau di rumah? Ayah mama, bukan ayah ibu, ayah mama. Untuk yang APHT kalau dibuka di sertifikat nanti ada hak yang dipindahkan. Sertifikatnya masih milik orang tua kita, tapi ada hak bank di situ karena pinjaman ke bank lebih dari 25 juta harus di APHT. Ya. Biayanya berapa? Sekitar 1 jutaan. Gimana notaris? Karena untuk notaris itu biasanya biaya tidak bisa tetap sesuai kondisi di BPN-nya. Terus asuransi, kalau asuransi dilihat dari usia. Jadi usia nasabahnya berapa ketika mengajukan, dihitung dengan plafon. Jadi pasti berbeda karena ketika mengajukan mungkin usia nasabah ini usianya 25 tahun. Ada nasabah lain mengajukan usianya 40 tahun. Beda usia, beda nominal, beda biaya asuransinya. Terus khusus pinjaman cuma 3 itu kurang lebih. Yang lainnya biasanya blokiran. Tapi kalau Bapak kebetulan bagian dana untuk biaya dari sisi tabungan itu kita macam-macam banyak, tapi dari sisi biaya cuman yang kita banyak dipakai itu tabungan simpatik, tabungan umum. Punya simpatik tabungan kita Bank Bali. Simpatik itu tabungan simpatik itu biayanya cuma 4.500. Setoran awalnya hanya 20.000. Ini produk kalau pertanyaan nyambung sama nomor 7. Perlu apa yang saya tahu pada nasabah yang di pasar-pasar pemerintah Kota Bandung itu sering menggunakan fasilitas tabungan simpatik itu karena dari sisi biaya murah hanya 4.500 per bulan, dapat bunga 3% per tahun. Terus sistem nabungnya pun jemput bola. Tahu kan jemput bola? Jemput bola tahu? Apa? Nggak tahu ya. Jemput bola itu kalau main bola kan ada bola, kita nunggu atau kita kejar. Nah, kayak gitu. Jadi bola itu dianggap nasabah. Kita nggak nunggu bolanya datang ke kita yang kejar bolanya. Kenapa? Karena bahasa jemput bola itu lebih ke memudahkan nasabah. Karena ada sebagian nasabah yang datang ke kantor, ada sebagian nasabah yang saya nggak bisa datang kantor. Contoh, jam kerja bank itu kan dari pagi sampai sore pun nggak sore full sampai jam 5. Biasanya transaksi perbankan sampai jam 3. Pernah kan ke bank ya? Setorin uang misalkan atau apalah transaksi, biasanya jam 2 jam 3 itu kredit mau tutup.
ada satpam yang Pak punten sudah tutup, biasanya tulisan depannya dibalikin jadi tutup, padahal di dalam belum beres. Kenapa? Karena ngejar jam 3 harus udah beres. Nah, jam-jam kalau dari pagi sampai jam 3 kan ada sebagian nasabah, calon nasabah yang pedagang contohnya nggak bisa ninggalin toko. Misalkan dia punya toko, bukanya pasti sama dari pagi sampai sore. Kalau harus ninggalin toko, nanti siapa yang, kalau tutup berarti nggak jualan. Sumbernya dari mana lagi? Makanya kita ada sistem jemput bola itu seperti itu untuk membantu para nasabah yang menabung, khususnya pedagang yang nggak ada waktu untuk ke bank. Kita pakai sistem jemput bola, tabungan simpatik. Simpatik ini yang banyak kita tawarkan di pada para pedagang di Kota Bandung. Jadi nyambung ke nomor 7. Kalau untuk biaya sama, hanya 4.500. Kita ada produk lain yang tanpa biaya administrasi, fokusnya untuk para pelajar, ada namanya Simple, pernah kan? Untuk yang dari PIP atau KIP yang punya kartu Indonesia Pintar atau program Indonesia Pintar, pihak pemerintah akan kerjasama dengan pihak bank, bisa itu BRI, Mandiri. Nanti fasilitas tabungannya, karena uangnya nggak bisa dikasih tunai langsung, harus pakai rekening tabungan. Buka rekening tabungannya biasanya tabungan Simple. Nah, Simple ini tidak ada biaya administrasi, karena fungsinya Simple simpanan pelajar lebih ke edukasi, membiasakan anak mulai gemar menabung sejak dini. Karena yang syarat pembukaan rekening Simple itu mulai dari usia TK bisa, SD boleh lebih bagus, karena usia SD itu nanya bahasa nanti menjelang mulai mau belajar, belajar masalah pengetahuan, termasuk gemar menabung bisa disisipkan, mulai terbiasa menabung. Biasa dong. Nomor 9 di mana saya cabang dari bank ini. Bank ini cabangnya kalau dulu ada 7 kantor kas. Kita sebutannya bukan cabang, masih kas, kantor kas. Pusatnya di sini Jalan Aripan nomor 29. Kantor kasnya, jadi sebetulnya bukan cabang ya, kas. Kantor kas itu kita ada 7. Yang pertama terdekat ini paling Astana Anyar, kantor kas Astana Anyar. Ada yang rumahnya di daerah Astana Anyar? Aku dekat daerah situ. Di mana Astana Anyar? Itu ya apa sih yang dekat terminal angkot Tegal? Yang seret? Iya. Oh, tak. Apal ini enggak pasar Astana Anyar yang mau ke Panjunan? Tapi ini arahnya ke Jalan Astana Anyarnya yang pernah ada bom. Oh iya, tahu yang di yang helm Astana Anyar. Nah, helmet. Nah, seberang helmet kan ada Polsek Astana Anyar. Iya. Nah, Polsek Astana Anyar itu sebelah sananya kelurahan yang seret, sebelah sini Bank Bandung. Itu kantor kas Astana Anyar. Jadi di Kosambi, tahu pasar Kosambi? Nah, Jalan Berana yang belakang pasar Kosambi itu kita ada sampingnya teras BRI, ada kantor kas Bank Bandung, kantor kas Kosambi. Kedua, tahu ya Kosambi. Yang ketiga Kiara Condong, tahu? Tahu. Pasar Kircon, siapa yang di Kiara Condong? Kiara Condong, tapi tahu kan Kiara Condong? Ya. Nah, di dalam pasar Kiara Condong ada kantor pasar, di bawah Bank Bandung, kantor kas Kiara Condong ada di atasnya, lantai 2 itu. Kenapa kita ada di pasar-pasar? Karena dulunya namanya Bank Pasar. Yang tadi Bapak pertama cerita, kapan berdirinya? 1 Agustus 1968, dulu dengan nama Bank Pasar. Masih satu bank, dulu mah belum dibagi 2, tahun 96 baru dibagi 2, ada bank umum, ada BPR. Baru 3 ya, Astana Anyar, Kosambi, Kiara Condong, terus kita ada di Sederhana. Sederhana tahu? Sukajadi ke atas, Hasan Sadikin, rumah sakit Hasan Sadikin. tahu. Nah, dari Hasan Sadikin nanti arah mau ke Sederhana, Pak, dekat pasar Sederhana, Jalan Sukamaju nomor 2, itu kebetulan satu lingkungan pasar Sederhana, kantor kas Sederhana. Terus yang selanjutnya kantor kas Babatan, Pagarsi. Pagarsi itu adanya di Jalan Pagarsi Barat nomor 328, itu dekat daerah Situ Aksan. Pasarnya yang terdekat pasar Cangkring di sana. Baru 5 ya? Ya. 2 lagi kita. Ya, Yang 5 ini
posisinya di pasar karena dulunya Bank Pasar. Yang 2 kan 7 ya kantor kas, yang 1 pusat, jadi 8 kantor. Yang 2 ini ada di komplek pemerintah Kota Bandung. Komplek itu ya. Pernah ke Badak Singa, Badak Putih, kantor wali kota Bandung, Jalan Wastu Kencana, Balai Kota. Tahu? Wastu Kencana. Ya. Nah, di dalam kantor Balai Kota Kota Bandung, kantornya wali kota, di dalam gedung sebelah kiri lah, itu ada Bank Bandung berdampingan dengan Bank BJB di dalamnya. Namanya kantor kas Wastu Kencana. Karena kita bank milik pemerintah Kota Bandung, kita punya kantor kas di Wastu Kencana. Udah 6 ya. Yang ke-7 yang kantor kas akhir ini di Jalan Cianjur, bukan kota Cianjur, Jalan Cianjur, daerah Sukabumi. Jalan Sukabuminya di situ ada dulu masih kantor kas Sukabumi. Sekarang ngegabung ke MPP, Mall Pelayanan Publik. Jadi di pemerintah Kota Bandung ada satu gedung khusus melayani pelayanan publik, mulai dari Disduk, Dinas Kependudukan, BPJS, apalagi banyak di situ. Karena Samsat ada. Jadi kalau punya SIM memperpanjang bisa di situ di MPP. Namanya Mall Pelayanan Publik. Bisa browsing, di searching di Google, Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur. Jadi 7 kantor kas, 1 kantor pusat. Kantor pusatnya di sini. Di sini Haripan. Kalau dulu ini pinahnya 2019. Sebelumnya di ITC Kebun Kelapa. Dekat itu sekolah dulu. Sekolah SMP 10 Bandung. Oh, SMP 10 dah. Saya SMP 3. Kita dempanan lagi. Dulu kantornya di pasar karena aksesnya kurang layak. Kan kalau pasar beda sama kantor-kantor lainnya. Ketika nasabah mau transaksi harus masuk ke parkiran ITC Kebun Kelapa yang kalau motor muter ke atas. Terus kalau mobil bisa ke atas juga atau di samping. Terus naik ke lantai 4. Jadi kurang apa ya? Kurang layak untuk jadi pelayanan perbankan ke masyarakat. Makanya pindah ke sini. Ini dulu 2019 zaman wali kota pada Darusada dipindahkan. Asetnya jadi hak milik Bank Bandung, BPR Kota Bandung. Cabang 10 apa saja pesanan kredit terhadap nasabah. Persyaratannya gampang. Untuk kredit persyaratannya hanya 3 kredit ya. Kalau untuk nabung gampang, cuma KTP doang. Nabung KTP doang. Kalau untuk tabungan cuma KTP. Jadi misalkan tadi simpatik ya, yang biaya admin 4.500. Kalau mau buka tabungan simpatik, setoran awal 20.000, biaya per bulan hanya 4.500, nabungnya bebas kapan aja, nariknya bebas kapan aja. Syaratnya cuma fotokopi KTP, selesai. Bisa jadi langsung buku tabungan untuk simpanan tabungan. Kalau untuk kredit ada 3. Pertama, data pribadi. Yang kedua, data usaha atau data pekerjaan. Yang ketiga, data jaminan. Karena pinjaman itu resiko. Kalau misalkan pinjaman yang tanpa resiko biasanya sudah ada MOU kerjasama. Tapi secara umum hanya 3. Data pribadi. Tahu kan data pribadi apa aja? KTP suami istri, kartu keluarga, akte nikah, pas foto. Itu data pribadi pasti semua punya. Kalau yang sudah menikah atau yang belum menikah, cukup KTP yang bersangkutan sama kartu keluarga. Karena belum menikah pasti belum punya surat nikah. Akte apa? Akte kelahiran. Bukan. Akte apa? Ada. Kan 3. Bapak baru cerita yang data pribadi. Iya. Yang kedua data usaha atau data pekerjaan. Data usaha biasanya kalau untuk usaha yang besar dia sudah lengkap, ada NIB-nya, ada SIUP TDP-nya, NPWP-nya, legalitas usaha. Jadi menerangkan bahwa pengusaha ini itu betul ada legalitasnya, NIB, nomor induk berusaha. Itu terbaru. Kalau dulu mah cukup SIUP, TDP, NPWP, sekarang mah diganti NIB. Itu perizinan ada di MPP di Jalan Cianjur. Jadi kalau datang ke satu dinas itu nanti dibantu dibuatkan NIB. Kalau usaha. Tapi kalau saya bukan usaha besar, saya bukan pengusaha besar, cuman jualan warungan di rumah, bisa cukup keterangan dari RT RW dan desa setempat. Menerangkan bahwa misalkan namanya
Bapak Firman tinggal di alamat ini, keterangannya benar yang bersangkutan berusaha warung kelontongan misalnya. Itu teh kayak yang apa sih, kayak minta apa sih, Pengantar keterangan minjem uang buat bang, beli barang yang di warungnya gitu. itu lebih ke legalitas sebenarnya, karena persyaratan kan, persyaratan pinjaman. Jadi kalau mau minjem itu ditanya dulu, ibu bapak sumber pembayarannya dari mana? Oh saya mah pegawai. Oh berarti nggak perlu tadi yang disebutkan NIB, surat keterangan RT RW sampai ke desa. Kenapa? Karena kalau untuk yang pegawai mah cukup slip gaji atau surat keterangan bahwa betul bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Gitu. Dua kan, data pribadi, data usaha, sama data jaminan. Karena pinjaman resiko, kita harus ada jaminan untuk mengcover kalau terjadi resiko pinjamannya bermasalah. Contoh misalkan pinjamnya sedikit, cuma 5 juta, bank bisa memberikan fasilitas 5 juta dari sisi usaha masuk kalau dia usaha, atau dari sisi pegawai dari gajinya masuk nih untuk cicilan sekian 5 juta, cicilan 500 selama setahun masuk. Tapi resiko ketika macet, bank nyarinya dari mana? Dari jaminan. Makanya ada poin ketiga, data jaminan. Data jaminan biasanya surat berharga mulai dari sertifikat rumah dalam bentuk SHM, SHGB yang tadi cerita. Kalau pinjamannya di bawah 20 juta cuma SKMHT, ada surat kuasa membebankan hak tanggungan, tidak merubah sertifikat. Tapi kalau APHT di atas 25 juta, nanti di sertifikat jadi ada hak bank. Hak bank itu akan selesai, akan dikembalikan lagi ke yang bersangkutan pemilik pertama. Ketika pinjamannya lunas, nanti kita berikan ROYA, penghapusan APHT, pengembalian hak ROYA. Ada juga BPKB, surat berharga. Tahu kan BPKB? BPKB tahu kan? Belum tahu ya? Ada yang kalau sekolah pakai motor? Enggak, masih Angkot. angkot kadang dianterin. Dianterin orang tua pakai sepeda motor tak? Sepeda motor maksudnya kan? Sepeda motor itu kan yang selalu dibuatnya SNK sama pajaknya bolak-balik. Nah, itu mah hanya bentuk surat tanda naik kendaraan bahwa kendaraannya layak jalan. Tapi ada bukti kepemilikan kendaraannya dalam bentuk BPKB. Makanya BPKB singkatannya buku pemilikan kendaraan bermotor, bahwa motor itu milik yang punya. SNK bukan milik, bukan bentuk hak milik. Kayak sertifikat rumah itu hak milik sesuai tercantum di sertifikatnya. Tapi setiap tahun ada PBB yang harus dibayar. Nanti kan nyambungnya ke sertifikat PBB bahwa itu untuk menilai NJOP, nilai rumah itu berapa sih dari pemerintah, ada di NJOP. Tapi perbandingan dengan pasaran bisa lebih kecil NJOP. Kenapa? Karena itu harga pemerintah. Harga umum bisa 2 kali lipat dari NJOP. Balik lagi ke BPKB. BPKB itu bisa dijaminkan. Tapi antara sertifikat tadi dengan BPKB, taksasi penilaiannya lebih besar sertifikat. Kalau BPKB, tahu kan taksasi? Tahu. Apa? Apa tadi itu transaksi? Taksasi. Oh, taksasi kan. Kalau transaksi mah aktivitas yang dilakukan dalam melakukan pembayaran atau penarikan itu transaksi. Tapi ini mah taksasi. Nggak ada kehilangan kata apa? Huruf apa? RR. Taksasi itu pembanding dari harga ke fasilitas. Jadi misalkan sertifikat taksasinya 80%, BPKB hanya 60%. Kenapa? Karena kendaraan bermotor nilai penyusutannya lebih cepat jatuh, lebih apa ya, penyusutannya nggak lama, nggak kayak sertifikat. Kalau sertifikat lama, terus harganya tetap bakal terus naik. Rumah ini mungkin dulu belinya 500 juta, tapi 1, 2, 3 tahun ke depan
mungkin bisa jadi 750 juta atau 2 kali lipat dari 1 miliar bisa jadi rumah sertifikat tadi. Tapi kalau kendaraan pernah dengar kan ya, dulu beli motor teh misalkan barunya 20 juta Iya. dipakai berapa 5 tahun, habis SNK ganti plat nomor, Iya. terus 10 tahun. Setelah 10 tahun dijual nggak bakal lebih dari 20, mungkin bisa di bawah 5 juta, bisa di bawah 10 juta. Makanya taksasinya lebih kecil. Kalau BPKB hanya 60%. Taksasi itu pembanding harga ke plafon, biar nanti kalau misalkan BPKB-nya dinilai dari misalkan kendaraan ini harganya 10 juta, kita taksasi 60%, berarti berapa juta? Dari 10 juta 60%-nya 6 juta. Bingung ya? Taksasi itu kembali, jadi harga pasaran kendaraannya 10 juta. BPKB kan di sini persyaratan ketika mau mengajukan ya kita sudah kasih info dari awal biar nanti nasabah itu punya gambaran, karena kan tujuan pinjam itu harus sesuai, jangan sampai bank sudah memberikan informasi dari awal, ketika sudah sepakat akad jangan sampai di kemudian hari bermasalah. Harus dari awal dulu ketika mengajukan, persyaratannya lengkap nggak? Kalau udah lengkap ajukan. Tapi ada persyaratan lain seperti tadi, misalkan perlunya sekian, ternyata penilaian dari kemampuan ada tapi dari jaminan tidak mengcover, itu jadi pertimbangan juga buat diambil atau tidaknya pinjaman. Jangan sampai memaksakan. Kayak tadi misalkan kemampuannya sebenarnya nggak ada karena usahanya sudah banyak, karena nanti tim analisis akan wawancara ulang, misalkan ibu itu kan ngewarung sadit nanti sabaraha pendapatannya rata-rata ya sekitar 300.000 misalkan warung 300.000, berarti dikali 30 hari paling sekitar 8 juta, betul ya? Bener nggak? 300 kali 30 hari berapa? 3 kali 3 9 juta Kan 3 kali 3. jadi ya, 9 juta. Nah, dari 9 juta itu kan kita nggak akan kasih fasilitas kemampuan semuanya. Dari 90 juta itu kita akan hitung modalnya berapa, HPP harga pokok pembelian barangnya. Untuk yang warung ya, kita ngobrol warung, dari posisi 9 juta mungkin setengahnya 4 juta untuk modal lagi beli barang, stok barang, berarti ada sisa 4 juta. Dari 4 juta setengah sisa ini kita harus sisihkan untuk pribadi. Dameren icalan teh sanes kanggo sosial, tetap kanggo kebutuhan di rumah tangga teh kayak dapur, makan. Kalau punya anak-anaknya harus bekal, betul kan? Ada bekal kan? Iya. Bekal uang maksudnya. Iya. Selain bekal uang, pun bekal makanan juga dari rumah. Itu harus diperhitungkan analisa. Dari 4 juta satu anak satu hari bekal berapa? 20.000. Berapa bekalnya? 10.000. 10.000. 30. 30 gede nih. Bekal berapa? 30. 30. Kenapa 10? Cukup. Iya cukupin aja. Cukupin aja. Relatif nih kalau jajan makan, ada yang suka, ada yang saya mah jajan biasa juga cukup, beda-beda anak-anak. Tapi kalau dirata-ratakan tengah-tengah 20 aja ya. 30 bisa kegadean, 10 bisa kurangan 20. 20 satu bulan itu kurang lebih Senin sampai Kamis sampai Jumat. Iya, Berarti 5 satu bulan 20 hari. 20 hari kali 20.000. 400 dulu ya. 400 itu satu anak. Bapak misalkan punya 3 anak. Rata-rata nih dari 400 kali 3 udah 1 juta 200. 1.200.000. 1.200.000. Hitungan tadi dari 9 juta 4 juta setengah buat modal, 4 juta setengah buat kebutuhan, udah habis sama 1.200.000 pas setengah 1.200.000 3 juta 300. 3.300.000 ini ada kebutuhan lain orang tua biasanya untuk cicilan rumah atau bayar listrik, Bayar air. apa? Air, ledeng, apalagi iuran RT RW, sampah, banyak gitu. Nah nanti kan analisa ngitung sisa kemampuannya berapa. Oh ternyata yang bisa dipakai buat cicilan
1 juta atau kan ambil paitnya 500. Nah, itu kemampuan untuk analisa kredit. Jadi bicara tentang persyaratan kredit, analisa akan prosesnya panjang gitu. Persyaratan tadi mulai dari data pribadi, data usaha, data jaminan. Jaminannya hanya untuk mengcover ketika terjadi permasalahan di kemudian hari. Menunggak, tahu kan menunggak? Iya. Gagal bayar. Iya. Jadi harusnya bayar tanggal 1, 2 ya? Serpul. 3. Iya. Bu Amel teh atasan Bapak. Semua nggak ada play detail dia. Direkam? Iya. Oh iya sih. Tadi tuh belum sampai berapa? Persyaratan ya? Pokoknya persyaratannya hanya 3 tadi. Ya udah. Data pribadi, data usaha, atau pekerjaan, data jaminan. Sudah beres, kurang lebih seperti itu. Yang ke 11 syarat menabung apa saja? Gampang. Cuman fotokopi KTP udah. Udah. Yang tadi kita obrolin Iya, udah. nyambung sama persyaratan kan? Ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Udah. Bentar. Kalau organisasi kita sebenarnya simpel. Tadi sempat cerita direksi ya. Direksi itu ada 3, direktur utama, direktur operasional, direktur manajemen risiko. Di bawah direktur itu ada manajer. Manajer tadi pengen Pak Hari. Ngobrol pertama Pak Hari itu manajer operasional, SDM dan umum. Selain manajer operasional ada manajer dana. Nah ini manajer dana, Bu Amil. Ini atasan Firman. Saya bagian dana. Terus ada manajer, apalagi yang manajer. Berapa kita manajer? Cuma kredit. Nah ada manajer kredit. Jadi manajer SPI legal gitu. Dari manajer turun ke SPP, selevel SPP supervisor. Di bagiannya ada juga level kepala kantor kas, selevel itu sama. Yang tadi ada 7 kantor kas. Oh, iya. Mulai dari Astana Anyar, Kosambi, Kiara Condong, Babatan, Terus Sukajadi. Sederhana, Sukajadi, Sederhana. Terus yang 2 kantor milik pemerintah Kota Bandung, mulai di Balai Kota, Jalan Masuk Kencana, sama Jalan Sukabumi Jalan Cianjur. yang MPP. Ya. Oh, iya. Cuman yang 2 kantor ini, Kiara Condong dan Kosambi, sampai saat ini masih diproses, bukan penutupan sih, kita sedang perbaikan dulu. Jadi kantornya sementara untuk pegawainya pindah ke kantor terdekat, kayak Kiara Condong ke MPP Jalan Sukabumi, untuk Kosambi pindah dulu ke Pagarsi. Masuknya dari situ turun ke ada tim analis sama staff marketing banyak yang gitu. Jadi ya segitu ya kayaknya. Saya juga manajer Sama kita. Kalau di bank itu semuanya dari atas bawah harus bisa marketing, menawarkan harus apa produk. Kalau visi misi bank ini apa? Visi menjadi BP yang terbaik dalam layanan. Misinya panjang. Terus buka lagi. Karena kalau misi itu pengembangan dari Iya, kalimat visi. Iya. Ada berapa poin? 3 poin. Hanya nanti dicatut aja ya, karena kan tuh. Iya. Oh dia. Ya bu. Nah, tutup. Ya, udah ada tanda tangan. Bekas berarti. Kirim gitu. Ada lagi nggak? Oh, udah. Udah ya. Foto ya? Foto. Tuh, Pak Faisal terus ada. Iya, Pak Faisal difoto dulu. Ini kalau ini manajer. Pak Faisal difoto dulu. Pak Faisal ini staf direksi. Direksi tuh. Jadi sama kayak manajer.